Malam itu, suasana Bandung terasa berbeda. Angin dingin menusuk kulit, membelai lembut wajah Ardi dan ketiga temannya saat mereka melangkah keluar dari penginapan sederhana di pinggir kota. Ardi, Dani, Rina, dan Wawan, 4 mahasiswa yang tergabung dalam sebuah komunitas pecinta kisah mistis, berencana menghabiskan malam di Desa Ranca Upas, sebuah kawasan yang dikenal sebagai lokasi hutan pinus yang indah, sekaligus menyimpan sejuta cerita horor. Mereka bukan hanya sekadar ingin menghirup udara segar dan berkemah, melainkan juga merekam pengalaman untuk konten YouTube mereka yang sudah mulai mendapat perhatian. Ardi, yang paling tua dan berkarisma di antara mereka, menjadi pemimpin malam itu. Dengan membawa senter besar di tangan kanan, ia memimpin langkah sambil sesekali mengecek ponsel yang menampilkan peta jalan setapak menuju hutan. Dani berjalan di sebelahnya. Biasanya ia sosok yang paling ceria dan suka bercanda, tapi malam itu wajahnya terlihat agak murung dan serius. Di belakang mereka, Rina dengan kamera profesional tergantung di lehernya sudah siap merekam segala detik perjalanan mereka. Wawan yang paling pendiam mengamati sekitar dengan waspada, sesekali menghela napas dalam. Mereka sampai di pintu masuk kawasan hutan pinus Ranca Upas sekitar pukul 8 malam. Lokasi ini biasa ramai oleh wisatawan siang hari, tapi malam itu suasana terasa berbeda, seperti ada aura berat yang menyelimuti. Jalan aspal yang biasanya bercahaya dari lampu jalan kini gelap gulita. Lampu-lampu itu padam entah karena rusak atau disengaja dimatikan. Satu-satunya penerangan datang dari rembulan purnama yang menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya temaram yang membentuk bayangan-bayangan panjang di tanah. Ardi menatap ke sekeliling dengan seksama. Pohon pinus di sana tumbuh sangat tinggi, dengan batang lurus dan dedaunan yang rapat di puncaknya, sehingga hanya sedikit cahaya bulan yang mampu menembus celah-celah ranting. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh berguguran. Suara burung hantu yang samar dan desir ranting patah terdengar, menambah kesan sepi dan menakutkan. Jalan setapak yang mereka lalui berkelok dan naik turun, beralaskan tanah lembab bercampur dedaunan kering. Kaki mereka menginjak ranting yang patah dan kerikil kecil yang berderak. Suara itu terdengar nyaring di kesunyian malam. Ardi terus maju dengan langkah mantap, sesekali menyorotkan senter ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Dani yang tadinya diam mulai menunjukkan kegelisahan. Ia sering menoleh ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti mereka. Wajahnya yang biasanya penuh senyum, kini berubah pucat dan bibirnya terkepal rapat. "Ada yang ngikutin gak sih?" bisiknya pelan pada Rina, yang hanya mengangguk sambil menundukkan kepala ke kamera, berusaha tetap profesional. Rina mencoba mengalihkan perhatiannya dengan merekam. Suara desiran angin, suara ranting patah dan dedaunan yang bergesekan masuk ke dalam rekaman, membuat suasana semakin mencekam. Kadang-kadang kamera menangkap bayangan gelap yang bergerak cepat di pinggir jalan setapak, membuat jantung berdegup kencang. Namun ketika mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Wawan yang biasanya tenang, kali ini terlihat agak tegang.
Matanya yang besar menatap lurus ke depan dengan penuh kewaspadaan. Sesekali ia menarik nafas dalam dan mempercepat langkah. "Kita jangan sampai terpisah ya. Jangan sampai main-main," katanya dengan suara berat, mencoba memberi peringatan agar semuanya tetap kompak. Ketika mereka mencapai sebuah tikungan di antara rimbunnya pohon pinus, terdengar suara tertawa tipis dan melengking yang tiba-tiba memecah hening. Suara itu datang dari balik pepohonan, sangat nyaring dan jelas, namun anehnya seperti berasal dari tempat yang tidak mungkin. Semua terdiam. Mereka saling pandang dengan mata melebar penuh ketakutan. Ardi berusaha menenangkan. "Itu cuma angin, atau mungkin suara burung malam," ujarnya, tapi suaranya sendiri gemetar. Meski berusaha tegar, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan berguguran dan ranting-ranting berderak dengan suara yang seakan-akan seperti bisikan. Aroma tanah lembab berubah menjadi bau anyir yang samar, tapi mengganggu, menimbulkan rasa mual dan takut yang tak bisa dijelaskan. Rina menurunkan kamera dan memejamkan mata sesaat, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dani menggenggam tangan Ardi erat-erat, seolah mencari perlindungan. Wawan menengadah, matanya memeriksa seluruh sekeliling dengan seksama. Mereka sadar bahwa suasana malam itu bukan sekadar gelap dan sunyi biasa. Ada sesuatu yang mengikuti, memperhatikan, dan menunggu. Malam di Ranca Upas bukan hanya tentang keindahan alam dan ketenangan hutan pinus yang memesona. Di balik pesona itu tersimpan sebuah kisah yang telah lama diceritakan turun-temurun. Kisah tentang teror kuntilanak yang menghantui desa dan hutan sekitar. Meski begitu, keberanian dan rasa penasaran mereka masih memaksa melangkah lebih dalam. Ardi mengangkat senter lebih tinggi, menyinari jalan di depan, berusaha menyingkirkan bayangan hitam yang membayangi langkah mereka. Hati mereka mulai dipenuhi perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu. Di kejauhan, sebuah bayangan putih tampak sekilas melayang di antara pohon-pohon pinus. Rina yang sedang merekam menangkapnya sebentar di layar kamera. "Kalian lihat itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Ardi menoleh cepat, tapi bayangan itu sudah lenyap seperti ditelan malam. Mereka terus berjalan, semakin jauh meninggalkan jalan setapak utama menuju sebuah rumah tua yang konon sering disebut sebagai sarang kuntilanak. Saat langkah kaki mereka mulai memasuki area yang lebih gelap dan sunyi, ketegangan mulai memuncak. Tiap suara kecil di hutan terasa begitu jelas, dan bayangan yang dilihat di kamera Rina seolah menuntun mereka ke sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, udara dingin benar-benar menusuk ke dalam tulang. Namun rasa penasaran mereka terhadap kisah teror kuntilanak di Ranca Upas semakin menguat, membuat mereka terus melangkah tanpa tahu apa yang menanti di depan sana. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalan setapak yang berkelok di tengah hutan pinus yang lebat, langkah kaki Ardi dan ketiga temannya mulai terasa berat. Pepohonan tinggi dengan batang lurus seolah membentuk tembok alami,
membuat cahaya rembulan yang masuk hanya secuil-secuil saja, menambah kesan gelap dan menakutkan. Angin malam yang semula pelan kini berubah menjadi bisikan dingin yang merayap ke tulang. Suara dedaunan kering bergesekan, serta ranting patah yang tersembunyi di bawah tumpukan daun kering, membuat setiap langkah mereka seolah terpantau oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah melewati sebuah tikungan tajam di antara kerimbunan pohon, mereka tiba di sebuah rumah tua yang berdiri terpencil di pinggir desa. Rumah itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan, berukuran cukup besar dengan konstruksi kayu dan atap seng yang berkarat. Beberapa bagiannya bahkan berlubang. Cat yang dulu mungkin berwarna putih kini sudah mengelupas. Terlihat jelas serangkaian coretan warna hitam dan merah di dinding yang menambah kesan menyeramkan. Jendela-jendela pecah dan sebagian besar kaca hilang, hanya menyisakan rangka kayu yang rapuh. Pintu utama sedikit terbuka, perlahan bergoyang ditiup angin malam yang dingin dan berisik. Wawan yang dari tadi tampak paling tegang, menatap rumah itu dengan wajah pucat dan suara yang bergetar berkata, katanya, rumah ini sering munculin penampakan kuntilanak. Banyak orang yang udah coba masuk, tapi nggak ada yang berani lama-lama. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Sebagai yang paling berani dan paling sering memimpin ekspedisi semacam ini, dia merasa harus tetap kuat dan memberi semangat. Kita masuk, cek sebentar aja, biar kontennya makin menarik. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai terpisah. Ucapnya sambil mengayunkan senter ke arah pintu rumah yang terbuka. Mereka bertiga mengangguk, menyiapkan diri. Rina yang selama perjalanan sibuk merekam, kini lebih fokus pada kamera yang dipegangnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha profesional. Wawan berdiri paling belakang, matanya terus mengamati setiap sudut rumah dengan waspada. Saat memasuki rumah, bau apek dan lembab langsung menyeruak. Lantai kayu yang usang berderit di bawah setiap langkah mereka, seakan mengeluh akan kehadiran manusia setelah sekian lama. Debu berterbangan di udara yang dingin dan pengap menyelimuti ruang tamu yang penuh dengan reruntuhan barang-barang tua seperti pot bunga pecah, kursi goyang yang reyot, dan kain putih compang-camping yang tergeletak di sudut seperti sarung yang sudah lama dipakai. Rina mengarahkan kamera ke kain putih itu, mencoba menangkap detailnya. Ini yang biasa dipakai kuntilanak ya? Tanyanya lirih sambil memperbesar zoom kamera. Ardi mengangguk. Iya, sarung putih yang sering diceritain itu. Awas, jangan sampai disentuh, katanya sambil melangkah ke bagian dalam rumah. Saat mereka bergerak perlahan naik ke lantai atas, suara langkah kaki mereka bercampur dengan bunyi angin yang masuk dari jendela-jendela yang pecah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang sangat lirih, seperti rintihan kesedihan yang hampir tak terdengar, berasal dari atas tangga. Semua terdiam, udara di sekitar seolah berubah menjadi sangat berat. Dani menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Apa itu? Suara siapa? Bisiknya dengan suara serak. Suara tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang tajam menusuk telinga mereka.
Suara itu menggetarkan jiwa, membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup kencang. Rina menundukkan kepala, air matanya mulai menggenang. Wawan tampak menelan ludah dan memegang erat bahu Ardi. "Tolong, jangan di sini," kata Ardi dengan suara bergetar. "Kita harus keluar, sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, pintu depan rumah itu tertutup dengan keras, seperti ditendang dari luar. Suara benturan itu menggema di seluruh ruangan, membuat mereka terperangah. Lampu senter yang mereka pegang tiba-tiba padam serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya suara napas yang terengah-engah dan detak jantung yang berdetak keras yang bisa terdengar. "Cepat, hidupkan senter!" Ardi berteriak panik. Tangannya sibuk menggeser tombol di senter yang kini tak mau menyala. Dalam kegelapan, suara langkah kaki ringan namun cepat terdengar di lantai atas, diselingi dengan suara tawa kecil yang menyeramkan. Ardi berhasil menyalakan kembali senternya. Cahaya redup menyapu ruangan dan membiaskan bayangan-bayangan aneh di dinding yang retak. Rina menoleh ke arah jendela pecah yang menghadap ke halaman rumah. Dan di sana, sosok perempuan berambut panjang kusut dengan pakaian putih compang-camping berdiri melayang. Wajahnya sangat pucat, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka, penuh kemarahan dan dendam. Sosok itu tidak menyentuh tanah, seolah mengambang. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, namun mulutnya yang merah dan terbuka seperti menjerit terlihat jelas. Mereka bertiga terdiam sesaat, tubuh seperti kaku dan otak terasa beku. Jeritan panik pecah, suara mereka bergabung menjadi satu. Lalu mereka berlari terbirit-birit keluar dari rumah, tidak peduli pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka lebar kembali. Mereka tidak menoleh ke belakang, meski suara-suara aneh dan bayangan yang mengikuti masih terasa dekat di belakang mereka. Hutan pinus yang tadi seolah menjadi taman yang tenang, kini berubah menjadi labirin gelap penuh ancaman. Cabang-cabang pohon seperti tangan raksasa yang mencoba meraih mereka. Suara desir angin berubah menjadi teriakan yang menggema di antara pepohonan. Langkah kaki mereka terdengar tercepat dan paling panik sepanjang malam itu. Sesekali mereka berteriak memanggil nama satu sama lain agar tidak terpisah, walau napas tersengal-sengal dan tubuh penuh adrenalin membuat koordinasi semakin sulit. Akhirnya, mereka sampai di sebuah jalan setapak yang lebih terang oleh cahaya rembulan. Dengan tubuh gemetar dan napas tak beraturan, mereka berhenti sejenak, menoleh ke belakang, berharap sosok itu tidak mengikuti. Namun, hutan kembali sunyi, tanpa ada tanda-tanda kehadiran makhluk mengerikan itu. Tapi ketakutan yang tertinggal di dada mereka tidak akan pernah hilang. Malam itu, mereka sadar bahwa kisah kuntilanak di desa Ranca Upas bukanlah sekadar mitos. Ada sesuatu yang benar-benar menunggu di balik pepohonan dan rumah tua yang menyeramkan itu. Sesuatu yang siap menerkam siapapun yang berani datang terlalu dekat. Mereka berlari secepat mungkin,
meninggalkan rumah tua yang baru saja mereka tinggalkan dengan ketakutan yang masih membekas dalam dada. Udara malam yang sebelumnya terasa dingin dan sunyi kini berubah menjadi penuh dengan suara aneh yang samar, seperti bisikan lembut dan tawa kecil yang bergema di antara pepohonan. Angin malam berhembus semakin kencang, merasuk ke dalam tulang dan menimbulkan hawa dingin yang menusuk, membuat bulu kuduk meremang tanpa henti. Jalan setapak yang mereka lalui mulai melebar, berganti menjadi sebuah jalan tanah yang membelah hamparan kebun jagung yang luas dan gelap. Jagung tinggi menjulang seolah menjadi dinding hidup yang menutup pandangan ke segala arah, meninggalkan mereka hanya dengan ruang sempit di antara barisan tanaman. Suara langkah kaki mereka yang berderap cepat bertemu dengan suara daun jagung yang bergesekan satu sama lain karena tiupan angin. Hembusan angin membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma kering dedaunan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan kebun jagung, Rina yang berjalan di tengah-tengah mereka tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Kaki kirinya terjerat dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Suara benturan itu mengagetkan yang lain, membuat langkah mereka langsung melambat. Rina mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa sakit dan sulit untuk berdiri. Matanya yang lebar dan penuh ketakutan memandang ke arah bayangan gelap di balik pepohonan dekat kebun jagung. Sosok yang sangat mereka takuti muncul kembali. Dari balik batang pohon besar yang menjulang dekat kebun jagung, muncul sosok perempuan dengan rambut hitam panjang yang acak-acakan. Wajahnya putih pucat tanpa ekspresi, kecuali tatapan mata merah menyala yang menusuk jiwa. Pakaiannya putih compang-camping, lusuh, dan terlihat seperti kain sarung yang robek di sana-sini. Tangan panjangnya menjulur ke depan, jari-jarinya runcing dan bengkok seperti cakar, bergerak dengan cepat dan tanpa suara saat mendekati Rina. Ardi dan Dani segera berlari mendekat, berusaha menarik Rina agar berdiri. Mereka mengangkat tubuhnya dengan susah payah, tetapi sosok kuntil anak itu sudah semakin dekat, melayang di antara barisan jagung dengan kecepatan mengerikan. Suara tawa seram yang menggetarkan telinga terdengar di udara. Tawa itu seperti campuran antara tawa anak kecil yang riang tapi berubah menjadi mengerikan dan penuh dendam. Mata merah membara sosok itu menatap lurus ke arah mereka, seolah memberi peringatan sekaligus ancaman. "Lari, jangan lihat ke belakang!" teriak Dani dengan suara parau, panik. Ardi menatap Rina yang berusaha berdiri. Wajahnya pucat pasi dan matanya mulai berkaca-kaca. Mereka tahu mereka tidak punya banyak waktu. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka menarik Rina dan mulai berlari secepat mungkin ke arah jalan desa yang mulai tampak samar di ujung kebun. Angin malam semakin menggila, membuat suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Bisikan-bisikan yang sebelumnya samar kini menjadi seperti suara yang mengelilingi mereka, berbisik nama-nama mereka, menjerit dan tertawa. Pepohonan di sekitar tampak bergerak sendiri. Cabang-cabangnya seperti tangan-tangan yang mencoba menangkap mereka.
Bayangan gelap melayang cepat di antara tanaman jagung. Sesekali terlihat seperti sosok hitam yang mengikuti langkah mereka. Rina berusaha keras mempertahankan keseimbangannya, tapi rasa sakit di kakinya membuatnya tertinggal sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, di tengah pelarian itu, ia terpeleset dan terjatuh lagi. Kali ini, tubuhnya langsung menghilang di antara tanaman jagung yang tinggi seolah ditelan oleh kegelapan malam. Ardi dan Dani yang melihat kejadian itu terhenti sejenak. Nafas mereka terengah-engah dan jantung berdebar kencang. "Rina!" teriak Ardi dengan suara putus asa. Namun, tak ada jawaban selain suara angin yang berdesir dan bisikan-bisikan aneh yang terus mengelilingi mereka. Mereka menoleh ke arah kebun jagung, tapi tidak ada tanda-tanda Rina lagi. Sosok kuntilanak yang tadi mengikuti mereka pun menghilang begitu saja, seolah menjadi bagian dari kegelapan. Wawan yang sudah lama berjalan di belakang kini muncul, wajahnya penuh ketakutan dan nafas tersengal-sengal. "Kita harus pergi sekarang, nggak boleh lama-lama di sini," serunya dengan nada panik. Mereka bertiga yang tersisa itu pun melanjutkan pelarian tanpa menoleh ke belakang, meski rasa bersalah dan ketakutan menghantui hati. Setiap langkah mereka terasa berat. Bayangan Rina yang hilang seakan ikut berlari bersama mereka dalam kegelapan malam. Ketika akhirnya mereka keluar dari kebun jagung dan sampai ke jalan desa yang mulai ramai oleh lampu-lampu rumah warga, suasana sedikit lega. Namun ketegangan masih membekas dan suara-suara bisikan masih terngiang di telinga mereka. Malam itu, Ranca Upas tidak hanya memberikan keindahan hutan pinus yang menyejukkan, tapi juga mengajarkan mereka arti ketakutan sesungguhnya. Di antara kegelapan dan bayangan, mereka menyadari bahwa sosok kuntilanak bukanlah legenda kosong. Ia nyata dan ia telah mengambil salah satu dari mereka. Setelah melarikan diri dari kegelapan kebun jagung yang penuh teror, Ardi, Dani, dan Wawan berlari tanpa henti hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pos jaga hutan yang terletak di pinggir desa Ranca Upas. Pos jaga itu terbuat dari kayu lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat, tapi masih berdiri kokoh sebagai titik pengawasan terakhir sebelum hutan mulai lebat dan tak berpenghuni. Di sekeliling pos, lampu sorot kecil berwarna kuning redup berpendar, menerangi pagar kayu dan tanah berumput yang basah oleh embun malam. Mereka yang sudah kelelahan dan ketakutan segera melapor kepada penjaga pos yang berjaga saat itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Haji Slamet. Wajahnya suram dan berkerut, matanya yang tajam segera menangkap kegelisahan ketiganya. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai terpaku seperti itu?" tanya Pak Slamet dengan suara berat. Ardi berusaha menjelaskan dengan suara serak, "Kami datang ke hutan, tapi teman kami, Rina, hilang. Kami lihat dia terakhir kali di kebun jagung, tapi setelah itu dia menghilang tanpa jejak." Pak Slamet mengangguk pelan.
lalu segera menghubungi perangkat desa dan polisi melalui radio komunikasi. Besok pagi, kami akan kumpulkan warga untuk melakukan pencarian. Malam ini, kalian sebaiknya istirahat di sini dulu, ujarnya. Malam itu, ketiganya duduk di sebuah bangku kayu tua di dalam pos, tapi ketenangan sangat sulit mereka dapatkan. Setiap suara dari luar, entah itu gemerisik daun, hembusan angin, atau suara hewan malam, terasa seperti bisikan setan yang mengintai. Dani yang biasanya paling kuat, sesekali menunduk dan menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan rasa takut yang membuncah. Wawan duduk terpaku, matanya menatap kosong keluar jendela yang tertutup jeruji kayu, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ardi sendiri sibuk memeriksa kamera dan ponsel, berharap ada rekaman atau pesan dari Rina. Tapi yang ada hanya sunyi dan ketidakpastian. Keesokan paginya, desa sekitar Ranca Upas ramai oleh warga yang datang membantu pencarian. Sekelompok pria dan wanita berseragam sederhana berkumpul di titik pertemuan, membawa perlengkapan seadanya seperti senter, parang, dan tali. Polisi dari kantor kecamatan juga hadir, menambah kesan serius pada pencarian ini. Mereka mulai menyusuri area kebun jagung dan hutan pinus yang gelap dan berliku. Jejak kaki Rina yang sempat terlihat tadi malam di tengah kebun jagung menjadi petunjuk utama. Namun, setelah berjalan beberapa ratus meter, jejak-jejak itu tiba-tiba hilang begitu saja, seolah Rina lenyap tanpa bekas. Para pencari semakin panik dan saling bertukar pandang. Raut wajah mereka berubah dari harapan menjadi kekhawatiran yang mendalam. Hari berganti sore dan pencarian belum membuahkan hasil apapun. Hutan yang lebat dan cuaca yang mulai mendung membuat suasana menjadi semakin mencekam. Kabut tipis mulai turun, menutupi jalur setapak dengan lapisan putih yang membuat segalanya tampak samar. Burung-burung hutan yang biasanya berkicau mulai terdiam, digantikan oleh suara angin yang mengerikan seperti meratap dalam kesunyian. Ardi, Dani, dan Wawan kembali ke pos jaga dalam keadaan lelah dan patah hati. Mereka merasa seperti dikejar bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Diselimuti rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Rina. Saat malam mulai merayap, Ardi yang tak kunjung bisa tidur memutuskan untuk mengecek ponselnya. Ia terkejut saat menemukan sebuah pesan suara masuk dari nomor Rina yang hilang sejak malam itu. Dengan tangan gemetar, Ardi memutar pesan suara tersebut. Suara yang keluar dari speaker ponsel itu bukan suara Rina yang biasa. Yang terdengar adalah suara tangisan lirih, diiringi bisikan pelan yang samar tapi sangat jelas berkata, "Jangan datang lagi, aku di sini." Dada Ardi terasa sesak, bulu kuduknya meremang. Ia segera membagikan pesan itu kepada Dani dan Wawan yang langsung memandang satu sama lain dengan ketakutan yang sama besar. Mereka sadar pesan itu bukan sekadar rekaman, tapi sebuah peringatan dari sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Malam itu, mereka bertiga duduk terdiam di pos jaga yang dingin,
membiarkan ketakutan menyelimuti pikiran. Tak seorang pun yang berani mengusulkan untuk kembali ke Ranca Upas, tempat yang kini mereka anggap berhantu dan penuh bahaya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan sunyi. Ardi, Dani, dan Wawan berusaha menghindari membicarakan Ranca Upas, tapi bayangan kuntilanak dan hilangnya Rina selalu menghantui pikiran mereka. Mereka bahkan tidak berani membuka video rekaman malam itu yang berhasil mereka ambil sebagian sebelum kejadian mengerikan menimpa.